Shalom. Kiranya shalom yang daripada Allah memberi damai sukacita bagi kita semua dalam kebersamaan kita di tengah-tengah keluarga kita pada ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan rasa syukur, mari kita naikkan pujian pengagungan kita kepada Allah. Saya mengajak jemaat berdiri, kita angkat pujian besar setia. yang boleh menyertai memberkati kami, yang boleh menolong memelihara kami sampai dengan hari ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh memelihara gerejamu di tempat ini sehingga hari ini Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia genap 17 tahun. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan buat kami semua, buat gerejamu hari ini. Oleh sebab itu kami ingin mempersembahkan seluruh rangkaian ibadah minggu dan acara ibadah ucapan syukur ulang tahun GKM El Shaddai yang ke-17. Kami ingin mempersembahkan ke dalam tangan Tuhan dengan satu-satunya keyakinan kami bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas sidang jemaat sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Sekarang
yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, amin, amin. Pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita duduk kembali, mari kita beri salaman di antara keluarga kita satu dengan yang lain. Dengan penuh sukacita kita boleh diberikan kekuatan kesehatan untuk beribadah pada hari ini. Secara khusus dalam rangkaian ulang tahun Gereja Kristen Mulia Indonesia yang ke-17, kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dan mau katakan, Tuhan Allah kita itu baik adanya. Mari kita angkat pujian, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Saya mengajak teman duduk kembali. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian.
bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhanlah yang memungkinkan kita boleh ada sampai dengan saat ini. Sebabnya mari kita menyembah Dia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Sebabnya kami berserah penuh hanya kepada-Mu. Mari kita menyembah Dia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
menerangi hati dan pikiran oleh Roh Kudus dalam Kristus Yesus Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita patut bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh menyertai kita, dan secara khusus dalam ibadah pada hari ini sekalian kita mau bersyukur bersama-sama memperingati hari ulang tahun gereja kita, Gereja Kristen Muria Indonesia Jemaat El Shaddai Dapur 12 Batam, yang hari ini boleh kita rayakan genap pada usia yang ke-17 tahun. Tentunya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga jemaat GKMI El Shaddai, mulai dari anak sekolah minggu, tunas remaja, remaja, bahkan pemuda, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan juga semua rekan-rekan pengurus gereja, para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama boleh melayani di tempat ini, sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun yang ke-17. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan doa Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saya yakin dan percaya bahwa walaupun hari ini kita tidak merayakan secara besar-besaran dan kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita dalam ibadah hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu silakan memperhatikan dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah setia dan taat menantikan janji Tuhan. Setia dan taat menantikan janji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kembali pada ayat yang keempat dari pasal yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi sebuah hal yang sangat penting, yang sangat mendasar dalam kehidupan para murid, sehingga ketika mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, lalu mereka kembali kepada apa yang menjadi janji dari Yesus, pesan Yesus kepada mereka sebelum Yesus terangkat ke sorga. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam mengikuti Tuhan kita harus jujur bahwa kegiatan rohani yang sifatnya hanyalah sebuah rutinitas, maka kegiatan ini kadang-kala sangat membosankan. Kegiatan sama seperti ini hanya sangat menjenuhkan kita. Karena apa? Karena kita lakukan itu secara rutinitas. Ke gereja rutinitas, ke pelayanan karena rutinitas, dan mengerjakan segala kegiatan-kegiatan rohani karena sifatnya rutinitas. Sehingga kadang-kala bahwa sesuatu yang kita lakukan secara rutinitas biasanya membuat kita capek sendiri, membuat kita rasa tidak berdaya,
membuat kita merasa tidak mampu, membuat kita bosan, dan bahkan kita akan berkata, tidak enak kalau ke gereja, tidak enak karena di sana hanya begitu-begitu saja. Kenapa? Sesuatu kegiatan rohani, sekali lagi, ketika kita lakukan itu yang sifatnya hanya rutinitas, maka kegiatan itu akan membuat menjenuhkan kita, membosankan kita, dan membuat kita seolah-olah tidak mendapatkan sesuatu. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagaimana kesetiaan para murid yang taat akan perintah Tuhan Yesus dalam menantikan janji yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum Dia berangkat ke surga. Mari kita perhatikan ayat yang ke-12. Yang pertama adalah sikap para murid. Yesus menanti pesan yang terkandung perintahnya. Ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat ini baik-baik. Kemudian coba bandingkan dengan ayat sebelumnya. Itulah ayat 4 dan ayat yang ke-5. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-4 yang tadi saya sudah bacakan, bahwa ketika Yesus sebelum berpisah dengan mereka, Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Dalam ayat yang ke-5 berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah janji yang terkandung dalam pesan Yesus. Dalam bagian pertama ini kita melihat ada pesan yang di dalamnya terkandung perintah, yaitu janganlah kamu tinggalkan Yerusalem. Saudara, kalau kita bicara tentang kata janganlah, sebuah larangan, sebuah perintah yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain untuk tidak boleh melakukan. Contoh, ketika saudara punya sesuatu dan saudara akan katakan kepada anak, "Nak, jangan kau lakukan itu. Jangan kau ambil itu." Itu artinya apa? Sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan, dilanggar oleh anak-anak. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam pesan ini juga kita akan belajar bersama-sama bahwa sebenarnya ada sesuatu yang terkandung di dalam pesan itu. Perhatikan bagaimana sikap para murid terhadap pesan Tuhan Yesus. Sebelum Yesus berangkat ke surga, Ia melarang para muridnya agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Karena tentunya Tuhan mau melakukan sebuah kegerakan rohani melalui kesaksian dan kehidupan para murid yang akan dimulai dari Yerusalem. Ini intinya. Yesus ingin melakukan sebuah kegiatan rohani. Yesus ingin melakukan sebuah kebangunan rohani mulai dari Yerusalem, tetapi harus dimulai dari para murid. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan ini sekaligus merupakan perintah serta janji Tuhan yang kepada murid-muridnya pada saat-saat terakhir menjelang Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sepertinya meninggalkan masalah baru bagi murid-murid. Yesus menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Pada saat itu, justru Yerusalem ada dalam kemelut. Bagi murid-murid Yesus, Yerusalem bukanlah tempat yang nyaman karena mereka harus berhadapan dengan semua kaum elit politik, pemerintah dan agama, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mengapa Yesus tidak mengarahkan mereka untuk pergi ke tempat yang lain? Ingat Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita bicara tentang Yerusalem, masih dalam suasana kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus. Dan murid-murid berada dalam satu situasi yang tidak aman. Mereka berada dalam satu situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa justru Yesus menyuruh mereka justru jangan tinggalkan Yerusalem? Saudara, kita harus jujur bahwa kadang-kala banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita harus lari daripada persoalan. Mungkin
sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak dalam rumah tangga, mungkin ada banyak persoalan dan kadang-kala saudara merasa rumah tangga saudara itu sudah seperti neraka. Saudara ingin lari keluar dari rumah, pergi jauh dari rumah. Tapi pertanyaannya, ketika saudara lari tinggalkan rumah, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Apakah itu akan merupakan solusi yang terbaik? Saudara, Yesus tidak mau murid-murid lari dari Yerusalem, pergi dari Yerusalem. Walaupun sebenarnya ada banyak tempat yang Yesus bisa tentukan kepada mereka. Ada banyak tempat yang Yesus sebenarnya bisa supaya para murid bisa pergi ke sana dan di sanalah yang paling aman. Tapi saudara perhatikan, Yesus ingin supaya murid-murid tetap tinggal di Yerusalem. Secara historis ternyata di tempat ini juga Allah pernah menyuruh orang-orang yang begitu mengasihi Dia untuk melakukan sesuatu yang paling berat. Contoh, Abraham disuruh membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat berat. Kemudian kalau kita juga melihat bahwa berbagai peristiwa-peristiwa justru terjadi di Yerusalem. Bukankah hal ini menjadi masalah yang serius bagi Abraham? Secara manusia haruslah mencari alternatif yang lain untuk kenyamanan, namun Abraham tidak memandang perintah itu sebagai polemik bagi dirinya dan keluarganya. Ia memegang teguh janji-janji Allah. Selanjutnya pada waktu bangsa Israel telah menduduki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua, ternyata bagian terpenting dari tanah perjanjian ini masih ada dalam kekuasaan orang Yebus. Saudara, itulah sebabnya ketika kita bicara tentang Yerusalem, ingat ketika Presiden Amerika membuat pernyataan dan mengatakan bahwa Yerusalem menjadi ibu kota bagi Israel, seluruh negara-negara mulai bereaksi. Bahkan ada pernyataan-pernyataan bahwa pernyataan Trump akan mengakibatkan bisa terjadi pertumpahan darah dan sebagainya dan sebagainya. Muncul polemik baru. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem bagi para murid adalah satu tempat yang merupakan tempat yang sangat istimewa, yang Tuhan ingin menyatakan bahwa di kota inilah para pemimpin yang tadinya menyiksa Yesus, para pemimpin yang tadinya membunuh Yesus, di kota inilah Allah ingin menyatakan kemuliaannya, Allah ingin menyatakan mujizatnya, sehingga dunia mengetahui bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem bukanlah semata-mata kota yang menakutkan, tapi justru kota yang disiapkan oleh Allah bagi tempat kediamannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menjadi saksi Kristus yang dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya, ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka orang-orang yang hadir dari berbagai kota yang ada di Yerusalem menyaksikan peristiwa terjadi atas murid-murid ini. Sehingga dengan sendirinya peristiwa ini akan meluas, peristiwa ini akan melebar. Kenapa? Yerusalem menjadi tempat pusat di mana orang-orang penting berkumpul, sehingga tidak perlu lagi murid-murid ini dengan susah payah menceritakan tentang apa yang terjadi di Yerusalem kepada orang lain, tetapi dengan sendirinya mereka yang telah mengalami peristiwa ini bisa pergi dan menyaksikan Injil Kerajaan Allah kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita melihat bahwa apa yang diungkapkan dalam ayat yang ke-12 ini menjadi satu catatan penting dalam kehidupan kita. Maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya
dari Yerusalem. Kalau secara manusia seharusnya ketika mereka kembali, mereka akan berkata begini, kan kita kan sudah tidak punya pemimpin lagi. Yesus kan sudah pergi. Ayo kita pulang ke kampung kita masing-masing. Tetapi saudara perhatikan, rahasia dari kebenaran ini, para murid belajar untuk taat kepada janji. Para murid belajar taat kepada firman Tuhan. Para murid belajar untuk taat melakukan apa yang disampaikan oleh guru mereka kepada mereka. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai kebenaran bagian pertama ini juga saya ingin mengajak kepada kita sekalian, ayo mari kita kembali kepada bersyukur. Katakan kepada orang yang di samping kiri kanan, kembalilah kepada bersyukur. Saudara, penting. Bersyukur dengan Tuhan itu penting. Sesuatu yang sangat penting. Kalau engkau ingin merasakan, kalau engkau ingin mengalami, kalau engkau ingin menikmati kehadiran Tuhan, mujizat Tuhan, maka kalimat kunci adalah kembalilah kepada bersyukur dan janganlah tinggalkan bersyukur. Maka saya tentunya melalui hari ulang tahun yang ke-17 ini juga, saudara-saudaraku yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara, ayo mari kembali ke gereja. Bersyukurlah bersama-sama. Ya, mungkin saudara akan berkata begini, Pak Pendeta, di situasi begini bagaimana kita mau kembali ke gereja? Ketika kita bicara tentang gereja, saudara, kita bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak bicara tentang gedung. Oleh karena itu, nikmatilah persekutuanmu bersama dengan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, menghimbau kita sekalian. Biasanya sesudah kenaikan Tuhan Yesus, kita melakukan ibadah doa 10 malam. Dan saya tidak tahu apakah di rumah saudara sedang melakukan atau tidak. Ambillah waktu 5-10 menit. Yang pertama, doakan gerejamu, doakan hamba Tuhanmu, doakan semua aktivis dalam gereja, supaya tahun ini pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan kita tidak biasa-biasa saja, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang kita mau nikmati bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ketaatan para murid terhadap perintah Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab mencatat kepada kita, perhatikan dalam ayat yang ke-13, mereka itu ialah Petrus, Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka utuh dalam satu persekutuan. Mereka kembali bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Alasan mengapa para murid kembali ke Yerusalem dan kembali ke tempat di mana mereka berkumpul dan bersekutu bersama-sama, karena ada pesan bagi mereka yang di dalamnya terkandung sebuah perintah, yaitu tetap tinggal di Yerusalem. Saudara, hal ini sangat menarik buat kita sekalian. Bahwa dari persekutuan mereka mengalami pertumbuhan rohani. Dari persekutuan mereka mengalami satu kekuatan rohani. Maka saya ingin mengajak kepada kita sekalian, mari kita mau melakukan seperti para murid. Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita dengar pesan Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, maka kita kembali dan melakukan itu. Apakah saudara punya persekutuan bersama dengan keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu? Lakukan itu. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada para murid. Ingat pada ayat yang kelima. Dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji yang kedua adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Ini luar biasa. Pertanyaannya, apakah para murid belum punya Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus itu ada dalam diri mereka. Tapi yang Tuhan ingin adalah ada sesuatu yang lebih. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dinyatakan kepada mereka, hidup mereka, kehidupan pelayan mereka akan jauh lebih beda. Saya menyaksikan saudara hari ini, kalau kita boleh
merayakan ulang tahun kita yang ke-17. Minta maaf kalau saya ingat kembali ketika saya dan ibu memulai pelayanan ini dengan 3 anak kecil. Kalau 3 anak kecil, kemudian sekarang kita melihat bahwa dari 3 anak kecil sekarang menjadi 54 keluarga, bagi saya sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kemarin ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, kemudian saya kembali melihat tentang janji Tuhan yang memimpin menyertai kami masuk di daerah dapur 12. Itulah Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11. Dan kami melihat bahwa janji Tuhan itu sudah sedang dan terus digenapi dalam pelayanan. Maka kalau saya lihat Bapak Ibu hari ini dengan wajah yang luar biasa, melihat anak-anak sekolah minggu yang begitu banyak yang bisa melayani bersekutu bersama-sama. Wow, ketika saya ingat 17 tahun yang lalu di sebuah gubuk derita di blok DD, di sanalah gereja ini dimulai. Saya katakan itu gubuk derita, kenapa? Sebenarnya itu gubuk yang dibangun hanya sekedar untuk menanda bahwa tanah itu kapling itu ada yang punya. Jadi kalau kami waktu beribadah, kalau sudah mulai datang hujan angin, kami sudah harus siap-siap. Hanya 2 kemungkinan, gubuk itu yang diterbangkan atau kami yang diterbangkan. Tapi kalau hari ini kita boleh menikmati di sebuah tempat ibadah yang luar biasa, maka saya mau katakan itulah anugerah Tuhan. Dan janji Tuhan itu tergenapi dan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan ini hanya akan digenapi dalam hidup mereka jika mereka tidak meninggalkan Yerusalem dan tetap tinggal di Yerusalem sampai janji Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka. Isi janji Tuhan bagi para murid ialah: pertama, mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Yang kedua, mereka akan menjadi saksi Kristus yang dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya, ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka orang-orang yang hadir dari berbagai kota yang ada di Yerusalem akan menyaksikan peristiwa yang terjadi atas murid-murid, sehingga orang-orang yang hadir pada saat itu juga akan menyaksikan peristiwa itu kepada orang-orang lain. Dan itulah yang kita rindukan, saudara. Di ulang tahun kita yang ke-17, saya rindu saudara menjadi saksi Kristus. Saudara tidak usah memperkenalkan gereja saudara, tidak perlu usah memperkenalkan pendeta saudara, tapi perkenalkan Kristus kepada orang lain. Apa yang sudah engkau alami, apa yang sudah engkau rasakan, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupanmu, itulah yang engkau ceritakan kepada orang lain, untuk orang lain boleh percaya kepada Tuhan. Yang ketiga yang merupakan terakhir, sikap para murid dalam persekutuan. Ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata tekun adalah mengarahkan dalam kegiatan dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, jika seorang yang tekun, artinya seseorang yang berusaha sabar dengan apa yang dilakukannya tanpa rasa pamrih dan selalu berdoa untuk terus mencoba. Kita ini kan kadang-kadang kalau sekali coba gagal, kita langsung putus asa, kita langsung kecewa. Saudara, ketika saya dan ibu memulai pelayanan di tempat ini, saudara jangan berpikir bahwa kami tidak pernah tawar hati. Kami juga tawar hati. Tetapi yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami adalah firman Tuhan tadi, Yesaya 58 ayat yang ke-11. Itulah yang memotivasi kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Saudara bisa bayangkan, berbulan-bulan bahkan hampir berapa tahun kami tinggal di sini hanya berharap kepada air di kebun. Ketika kami ada di sini hanya berharap kepada lampu stroking. Ketika kita sudah pasang untuk bayar genset, baru 1 malam, besoknya orang datang cabut. Jadi saya mulai berpikir, Tuhan, kenapa kami harus begini? Ada rasa kekhawatiran, ada rasa mulai berpikir, apakah benar Tuhan pimpin kami masuk di dapur 12? Apalagi
masuk daerah yang tidak ada orang yang satu suku dengan saya atau dengan itu. Di kiri kanan saya adalah orang-orang dari Korea Utara semua. Tetapi itulah satu kebanggaan yang boleh kami nikmati. Dan hari ini kita bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa. Artinya apa? Ketika kita sabar, ketika kita terus bertekun, maka kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, karena janji Tuhan bagi para murid merupakan hal yang sangat penting, maka ketika para murid kembali dari Bukit Zaitun, mereka tetap berada dalam satu persekutuan secara bersama-sama. Bertekun menantikan waktu Tuhan untuk menggenapi janjinya. Nilai keutuhan persekutuan tetap terpelihara, terjaga, sehingga melalui kehidupan mereka Tuhan dipermuliakan. Saudara, ini kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bicara tentang tekun, tentunya tidak terlepas daripada kata setia. Setia artinya berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Terima kasih untuk saudara-saudara jemaat yang setia mengikuti Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih saudara-saudara, saudara berada di gereja yang tidak punya AC. Saudara harus berpanas-panas. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, saudara sampai dengan saat ini masih tetap setia. Bukan berarti bahwa karena saudara merasa ada sesuatu lebih, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Karena saya tahu ada gereja-gereja tertentu yang menjanjikan, ruang ibadah yang menjanjikan, hamba pendeta yang menjanjikan, fasilitasnya menjanjikan. Tapi saudara, saya tidak bisa menjanjikan sesuatu kepada saudara. Tapi saya punya Tuhan yang hidup, itulah yang membuat saya berani berjanji kepada saudara bahwa ketika saudara setia kepada Dia, maka engkau akan menikmati janji itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak saja bertekun, tetapi mereka juga sehati. Kata sehati artinya bersatu hati. Mereka harus bisa dan berani meninggalkan keegoisan. Ini penting saudara. Ketika kita bicara tentang sehati, kemudian kita tidak berani meninggalkan keegoisan kita, maka kita akan menjadi orang yang mau menang sendiri. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk sebuah kepentingan besar dalam melaksanakan karya Allah di bumi ini, maka para murid harus sehati. Para murid harus bersama-sama tekun menggumuli apa yang menjadi janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan. Oleh karena itu, di hari ulang tahun yang ke-17 ini, saya ingin mengajak kepada kita sekalian, mari kita sama-sama melanjutkan karya Allah di bumi ini melalui Gereja Kristen Muria Indonesia Jemaat Al-Sadai. Saya yakin dan percaya di usia yang ke-17 ini ketika kita bisa lewati bersama dengan Tuhan, maka masuki usia yang ke-18 dan seterusnya, kita akan melihat perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, maka saya ingin menarik satu kesimpulan untuk menjadi perenungan buat kita sekalian, yaitu untuk melanjutkan karya Allah di bumi, maka Allah membutuhkan orang-orang yang taat akan firman Tuhan, orang-orang yang tekun dalam persekutuan dengan Tuhan, dan juga orang-orang yang hidup sehati dalam pekerjaan Tuhan. Satu pertanyaan, apakah saudara termasuk orang yang kriteria yang saya sampaikan tadi? Jika saudara ada di dalamnya, maka saya mau katakan saudara adalah orang-orang yang berbahagia, karena saudara masuk dalam rencana dan program proyeknya Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan nolong kita sekalian. Selamat ulang tahun yang ke-17 Gereja Kristen Muria Indonesia Jemaat Al-Sadai Dapur 12 Batam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang boleh berbicara kepada kami, supaya kami senantiasa taat kepada firman-Mu, taat melakukan kehendak-Mu, taat melakukan perintah-Mu, sehingga melalui kehidupan kami Bapa, Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyatakan mujizat. Di hari ulang tahun yang ke-17 ini,
Saya berdoa supaya Tuhan memberkati gerejamu ini, memberkati jemaatmu ini, mereka yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati, Roh Kudus-Mu menghidupkan firman Tuhan ini bagi mereka masing-masing, sehingga mereka semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat pada segala abad, saya menjemput mari kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, banyak yang Kau perbuat dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa yang baik. Banyak hal yang sudah Kau perbuat di tengah-tengah pelayanan kami, bahkan di tengah-tengah gereja ini Tuhan.
Kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang tiap-tiap hari, tiap-tiap pelayanan boleh kami nikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapak ya Allah, biarlah Tuhan terus memakai hamba Tuhan beserta keluarga di tempat ini untuk terus menjadi saksi Allah bagi kami Tuhan Yesus, bagi setiap jemaat bahkan jiwa-jiwa yang merindukan kehadiran-Mu Bapak yang baik. Biarlah Kau terus pakai keluarga hamba-Mu untuk senantiasa menjadi saluran berkat. Bahkan setiap jemaat Tuhan Bapak yang baik yang ada di tempat ini, kami berdoa Tuhan juga terus memelihara kehidupan kami. Tuhan juga terus memelihara kerohanian kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang yang terus memancarkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapak yang baik. Tiada kata yang boleh kami ucapkan selain syukur di hadapan-Mu, syukur besar bagi-Mu Allah kami Bapak yang baik. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Yesus. Bangsa kami saat ini mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Bapak yang baik, biarlah Engkau senantiasa Tuhan menaungi bangsa ini Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang berpengharapan dalam Engkau Tuhan, terus di dalam tangan-Mu Bapak yang baik, terus dalam lindungan-Mu Bapak yang baik, sehingga COVID-19 ini Tuhan boleh berlalu Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, biarlah Tuhan juga memampukan mereka untuk boleh memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga boleh mereka menemukan Tuhan vaksin Bapak yang baik, vaksin untuk menangani COVID-19 ini Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak yang baik buat setiap para medis yang berdiri di garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga terus memelihara kehidupan mereka Tuhan, ketika mereka dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan juga terus melindungi mereka Bapak yang baik, sehingga mereka tetap terpelihara di dalam Engkau ya Tuhan Bapak yang baik. Maka setiap keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan karena COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga memberi penghiburan bagi mereka, kekuatan daripada Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan mereka Bapak yang baik. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan, buat jemaat-Mu yang berjemaat di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami Bapak yang baik, sekalipun kami tetap beribadah di rumah masing-masing karena situasi kondisi bangsa saat ini Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk boleh bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapak yang baik, sehingga hidup kami terus mempermuliakan Engkau, sehingga hidup kami terus berkenan kepada-Mu Tuhan untuk menjalani hari-hari kami ke depannya Bapak yang baik. Bahkan juga perekonomian kami Tuhan, jemaat Tuhan, kami berdoa Tuhan terus memelihara yang tidak bekerja Tuhan, beri pekerjaan. Bahkan yang sudah dan yang masih bekerja Tuhan terus memelihara kami Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya di dalam Engkau ada kuasa Tuhan, di dalam Engkau kami akan menemukan jawaban doa kami Tuhan. Oleh sebab itu kami terus berpengharapan di dalam Engkau Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami seperti Engkau mengajarkan doa kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan bagi gereja yang ada. Mari kita sambil mengumpulkan persembahan kita dan juga persembahan syukur kita untuk ulang tahun gereja yang ke-17. Mari kita angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Bangga
satu komitmen yang baru di hari ulang tahun kita yang ke-17. Kita yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Mari kita memancarkan kasih Tuhan melalui kesaksian hidup kita, melayani yang lelah dan berbeban, dan menyelamatkan jiwa yang tersesat yang ada di sekitar kita. Mari kita angkat pujian. Kami datang untuk menjadi panggilan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh menyertai kami dalam ibadah minggu hari ini dan juga dalam rangkaian ucapan syukur ulang tahun Gereja Kristen Muria Indonesia Jemaat El Shaddai Batam yang ke-17. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami boleh bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang boleh beribadah hari ini, Tuhan memberkati mereka dan Tuhan boleh menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji.
bersatu sejenak. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh menyertai memberkati kita dalam ibadah hari ini dan juga dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-17. Oleh karena itu, untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, saya mengajak mari jemaat yang ada di rumah semua bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan Happy Birthday GKMI, Happy Birthday GKMI. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, pada minggu depan adalah ibadah pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu, tentunya tahun ini agak berbeda. Kita akan beribadah di rumah kita masing-masing, dan saya berharap semua jemaat mengambil waktu selama sepanjang minggu ini, ambil waktu untuk berdoa, minta Tuhan lakukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Dan pada minggu depan kita akan beribadah pada jam 9 pagi. Pada jam 9 pagi kita akan bersama-sama beribadah dengan menggunakan media yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi mari mempersiapkan hatimu, persiapkan dirimu untuk menyambut peristiwa ibadah pencurahan Roh Kudus pada minggu depan. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan ucapan syukur ulang tahun gereja kita yang ke-17. Saya bersama dengan semua tim altar yang melayani hari ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun GKMI. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun GKMI Jemaat El Shaddai Dapur 12 Batam yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.